Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banwati Okta Krisnaningrum dari kelas R1C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari buku yang sebelumnya sudah saya resensi. Bukunya berjudul Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia yang ditulis oleh Bapak Budiono Kusumo Hamijojo pada tahun 2010 di Yogyakarta. Buku Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia ini memberikan peta awal pada permasalahan mendasar kebudayaan dalam refleksi filosofi secara sistematik dan komprehensif. Kebudayaan atau paradoks kebudayaan adalah bahwa kebudayaan merupakan entitas yang teramat konkret sekaligus demikian abstrak. Ia konkret karena penuh kontroversi. Siapapun yang mengikuti perkembangan wacana kebudayaan akan melihat kesenjangan yang kian menganga di antara realitas kebudayaan yang konkret itu dengan kekisruhan pada wilayah pewacanaannya. Kesenjangan ini kemudian memunculkan berbagai klaim tentang kebudayaan yang berpretensi substantif, objektif, atau bersifat empiris, positivistis. Menjamin istilah dari Karl Jaspers, kebudayaan barangkali bisa juga dilihat sebagai das alles und umgreifende, atau yang mencengkram dan meliputi segalanya. Jaspers mengenakannya bagi fenomena transendensi. Seperti halnya bagi ikan di kolam atau di lautan, mereka tak akan mudah bagi ikan untuk menjelaskan dengan pasti dan definitif apa itu air yang ada di sekeliling serentak di dalam tubuhnya. Di dalam buku filsafat ini ditegaskan bahwa filsafat kebudayaan adalah kritik kebudayaan. Di dalam buku ini mencoba mengarung di antara kedua kutub ekstrim dilematis di atas sambil cenderung berat pada keinginan memetakan substansi yang bernama kebudayaan dalam konsistensi dunia manusia mutakhir. Buku Filsafat Kebudayaan karya Budiono Kusumo Hamijojo ini bukanlah pemetaan kritis dan rinci pergeseran-pergeseran paradigmatik dalam wacana kebudayaan. Meskipun ditekankannya dengan tepat bahwa filsafat kebudayaan adalah kritik kebudayaan, di dalam buku ini bukanlah uraian rinci tentang tradisi kultur kritik Jerman beserta kontroversi lanjutannya. Di sisi lain, ia juga bukan monografi visioner filosofis pribadi sang penulis semata-mata. Setelah saya membaca buku ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada buku ini adalah alur penjelasannya yang benar tangkas, memudahkan pembaca mencerna konsep yang ditawarkan. Selain itu juga mengasyikkan. Dalam buku ini juga banyak mengulas lebih detail tentang kebudayaan dari segala aspek. Adapun kekurangan dari buku ini adalah terdapat penggunaan bahasa yang menggunakan banyak bahasa asing dan sangat berbelit-belit, sehingga bagi pembaca awam yang membaca buku ini, tidak semua dapat memahami. Pada prinsipnya, buku ini juga mengulas kebudayaan dari segala aspek. Si penulis menuangkan dalam beberapa bagian selain ontologi, tetapi juga mengulas lebih ilmu-ilmu kebudayaan tentang epistemologi, aksiologi, nilai-nilai budaya, dan masih banyak menggagas kebijakan kebudayaan. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.